Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan, ya judul besarnya masih sekitar sholat berjamaah, ya masih pembahasan sekitar sholat berjamaah. Ini yang terakhir nih babnya, urutan babnya ya, ini yang terakhir tentang apa namanya ya, kaifiat berjamaah, bab ke-70, babun iza bakal imamu fis sholat, bab apabila imam menangis di dalam sholat. Bab iza bakal imamu fis sholat, apabila imam menangis di dalam sholat. Ting digerebugan beureun imam nanti imam lebih kacerik keur imaman. Nah, nanti berikutnya ya, kalau kita ini lihat urutan babnya, mulai bab berikutnya di bab nanti bab 71 tentang saf. Nah, ini masih tentang kaifiat berjamaah. Yang terakhir sekarang nih Imam Bukhari nya menyusun babnya gitu ya, bab apabila imam menangis di dalam sholat. Nah, kalau sebelumnya apabila imam ada keraguan di dalam sholatnya, apakah boleh gitu ya, imam itu berpegang kepada makmum ya, yang memang di satu hadis kan ya, di yang kemarin juga sudah disampaikan bahwa makmum itu dibolehkan mengoreksi, ya, meluruskan, memberitahu imam ya, apabila imamnya apa dia ragu atau melakukan kesalahan di dalam sholatnya, ya, makmum dibolehkan mengoreksi imam. Nah, di mana oleh Imam Bukhari itu dimunculkan, ya, dibahas, dimunculkan secara khusus apabila imam ragu. Nah, karena kan tidak boleh justru kan mengamalkan yang ragu. Itu di sana juga ada gitu ya, ada satu pelajaran bahwa tidak boleh mengamalkan yang ragu, baik di dalam sholat ataupun di dalam amalan yang lainnya ya. Seorang muslim gitu ya, seorang muslim, orang Islam itu tidak boleh mengamalkan yang ragu, mengamalkan sesuatu yang belum yakin kebenarannya. Artinya ragunya, masih ragu tapi sudah dilakukan. Dari sana juga diambil pelajaran demikian ya, imam itu ragu lalu diberitahulah yang benarnya oleh makmum. Nah, contohnya kemarin kan apabila imam ragu jumlah rokaat, ini rokaat ke-1, rokaat kedua, rokaat ke-1 atau kedua, imam memutuskan untuk berdiri. Kalau menurut imam itu rokaat pertama, imam memutuskan berdiri untuk masuk ke rakaat kedua, padahal sebetulnya itu rakaat kedua. Nah, maka makmum kan yang mengoreksi, makmum memberitahu ya, dengan cara mengucapkan, kalau laki-laki kan mau caranya mengoreksi imam itu mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan menepukkan tangan, ya bukan bertepuk tangan, kesannya bertepuk tangan mah jadi keprok. Yang menepukkan tangannya untuk memberitahu imam. Tapi di sana aja ada, itu kan sehingga di dalam ilmu usul fikih dimunculkan satu kaidah, al yakinu la yuzalu bisyak, yang sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihapus oleh yang ragu, malah mesti sebaliknya. Yang ragu itu harus ditinggalkan. Berarti secara umum pelajarannya, seorang muslim itu, orang Islam itu tidak boleh mengamalkan sesuatu yang dirinya sendiri masih ragu, tapi dilakukan. Tetap di dalam hatinya itu yang, ya artinya apa yang saya lakukan itu benar salah itu nggak boleh.
Nah, orang Islam itu harus yakin dengan apa yang diamalkannya, ya, yakin benar gitu ya, yakin benarnya. Tentu kan benar di dalam di dalam beramal gitu ya, benar di dalam beramal itu kalau jelas landasannya, ya, ada landasannya, ada pegangannya, ada dalilnya, baru yakin benar. Dan itu sebetulnya yang mendatangkan ketentraman, ya, kenikmatan bagi seorang muslim itu kalau yakin apa yang diamalkannya itu benar. Nah, sekarang ini bab yang baru ya. Kalau dari urutannya sekali lagi nya ini terakhir nih, urutan kaifiyat itulah berjamaah. Bab ke-70, bab iza bakal imamu fi sholat, apabila imam menangis di dalam sholat. Yang maksudnya ini apakah itu membatalkan sholatnya atau tidak? Karena apabila imam itu batal, maka imam harus berhenti dari sholatnya. Sebutannya kan kalau sholatnya batal berarti dari amalan atau pekerjaan sholat yang sudah dilakukan itu dianggap tidak ada, berarti itu kan sebutannya batal. Berarti apa yang sudah dilakukannya itu berarti batal, imam harus berhenti. Nah, misalnya kalau seorang imam di dalam sholatnya itu dia batal wudhunya misalnya karena keluar angin, berarti harus berhenti. Ya, tidak boleh melanjutkan, karena kalau dilanjutkan kan tidak dianggap karena wudhunya batal berarti sholatnya juga batal, maka imam harus berhenti. Nah, adapun makmumnya kemudian kan, karena kalau makmum tidak ikut batal, kecuali lamun sararea gitu berjamaah di batal lagi berjamaah di keluar angin lagi ku imam dari komando jadi mariluan kabeh batal, kabeh ngabring kecai hari kitu mah tuh. Nah, dalam kondisi demikian kalau imamnya batalnya dia menghentikan sholatnya, makmum tidak batal, maka ya lanjutkan sholatnya. Tapi kan kalau berjamaah harus ada imam, masa berjamaah semuanya makmum? Tapi kalau yang namanya berjamaah kan harus ada imam, maka ganti imamnya gitu kan, ganti oleh salah seorang makmum. Artinya di situ juga terjadi pergantian status, yang asalnya makmum kemudian menjadi imam. Kemarin juga ini hadisnya masih yang ini sebetulnya Imam Bukhari, karena hadis ini sudah di dalam sholat berjamaahnya dari beberapa bab ke belakang itu yang sudah kita bahas. Hadisnya yang ini berkali-kali itu dimuat oleh Imam Al-Bukhari di beberapa bab yang berbeda. Nah, itu menunjukkan kejeniusan Imam Al-Bukhari, kemampuan menggali, mendalami itunya sebuah hadis. Dari satu hadis saja oleh Imam Al-Bukhari bisa dimunculkan beberapa kesimpulan yang berbeda. Nah, di bab ini hadisnya ada satu, yaitu yang kita baca, dibaca kita keneh hadis dibaca no iya deui hadis nanti. Judulnya ditambah dengan asarnya, judul pokoknya apabila imam menangis di dalam sholat, kemudian ditambah dengan asar, ya sebuah riwayat. Wa qala Abdullah ibnu Shaddadin sami'tu nasyija Umaro wa ana fi akhiris sufufi yaqra'u innama ashku basi wa huzni ilallah. Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar isakan, cegukan, atau apa bahasanya apa ya, isakan, cegukan Umar bin Khattab
wa ana fi akhiri sufuf, padahal aku berada di saf paling belakang. Ia membaca surat Yusuf, yaitu ayat innama ashku basi wa huzni ilallah. Ini sebuah asar, sebuah riwayat atau hadis mauquf namanya ya. Hadis mauquf nih, hadis yang menerangkan sahabat, bukan Nabi nih yang diterangkan di hadis ini, tapi Umar bin Khattab. Asarnya sekali lagi nya, Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar isakan Umar bin Khattab, padahal aku berada di saf paling belakang. Ia membacanya di dalam sholatnya, ia membaca surat Yusuf. Nah, Umar bin Khattab keluar gitu ya, suara cegukan, suara terisaknya ketika membaca surat Yusuf sampai kepada ayat innama ashku basi wa huzni ilallah. Belum ke hadisnya ya, itu masih judul. Jadi judulnya, judul pokoknya bab apabila imam menangis di dalam sholat, ditambah dengan sebuah hadis mauquf atau sebuah asar yang menerangkan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab pernah demikian ya, seperti yang diceritakan, dikisahkan di asar ini. Abdullah bin Shaddad mengatakan seperti tadi, Umar bin Khattab sedang menjadi imam. Ketika bacaan suratnya sampai kepada ayat innama ashku basi wa huzni ilallah, nah Umar bin Khattab terdengar gitu, membaca ayatnya itu sambil ya suaranya beda lah kalau membaca ayatnya itu sambil menangis lah katakan. Nah sekarang hadisnya baru nih, hadisnya iya deui hadisna teh an Aisyata ummil mukminina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi muru Abu Bakrin yusolli bin nas. Ini coba sudah berapa kali nih kita membaca hadis ini ya, sejak membahas tentang berjamaah banyak kan dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan sejak awal ini diantaranya yang saya ingat itu kan, ini Rasulullah SAW sakit berat kan di sini, yaitu pada bab seberapa sampai di mana batasan seseorang dibolehkan ikut berjamaah. Nah ini anehnya Imam Bukhari, bukan dibolehkan tidak berjamaah, seberapa berat sakit seseorang yang masih ditolerir, dibolehkan memaksakan diri ikut berjamaah. Ya kemarin saya sampaikan kalau judulnya seberapa berat sakit seseorang yang dibolehkan tidak ikut berjamaah, itu aneh atau bukan Imam Bukhari mun gitu mah. Justru Imam Bukhari mah seberapa berat sakit seseorang sehingga masih ditolerir kalau memaksakan diri ikut berjamaah. Nah hadisnya itu kan yang ini, yaitu Rasulullah sakit berat. Ya kita di sini nih seperti ini, di sini juga yang itu hadisnya ya, dari Aisyah ummul mukminin semoga Allah meridhoinya. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit berat ya, beliau bersabda muru Abu Bakrin yusolli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Kemudian Aisyah berkata qalat Aisyatu qultu inna Abu Bakrin idza qoma fi maqamihi lam yusmi'in nasa minal bukai famur umaro fal yusolli. Nanti kita melihatnya apa benar gitu ada kejadian menangis di hadis ini? Ya apa benar gitu terjadi demikian itunya ada yaitu imam menangis di dalam sholatnya. Di dalam hadis ini nanti kita lihatnya Rasulullah memerintahkan demikian. Kemudian Aisyah mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu iza qoma fi maqamika, apabila ia berdiri menjadi imam di tempatmu, di mana di tempat biasa gitu engkau menjadi imam,
lam yusmi'in nasa minal bukai, pasti dia tidak akan sanggup, tidak akan keluar gitu suaranya ya. Lam yusmi'in nasa itu tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang, kepada makmum, minal bukai, karena keburu menangis. Jangan-jangan baru bismillah nangis kesananya bukan baca Fatihah. Ini yang disampaikan oleh Aisyahnya. Abu Bakar itu apabila ia berdiri di tempat engkau biasa berdiri di sana menjadi imam, kalau Aisyah seolah mengatakan aku jamin gak akan keluar suaranya. Lam yusmi'in nasa minal bukai, karena pasti keburu menangis. Sehingga nih Aisyah mengatakan famur Umaro fal yusolli, bagaimana kalau perintahkan Umar bin Khattab saja yang menjadi imamnya, bagaimana kalau engkau perintahkan saja Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Faqala Rasulullah SAW bersabda lagi, muru Abu Bakrin fal yusolli linnas, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imamnya, untuk mengimami orang-orang. Faqalat Aisyah li Hafsata, Aisyah berkata kepada Hafsah, qauli lahu inna Abu Bakrin iza qoma fi maqamika lam yusmi'in nasa minal bukai. Aku berkata, ini kata Aisyah kepada Hafsahnya, aku mengatakan kepada Rasulullah seperti ini, sesungguhnya Abu Bakar itu apabila ia berdiri di tempat biasa engkau menjadi imam, pasti tidak akan keluar suaranya karena keburu menangis. Famur Umaro fal yusolli linnas, bagaimana kalau engkau perintahkan saja Umar bin Khattab untuk mengimami orang-orang. Fafa'alat Hafsatu, kemudian sekarang Hafsah yang mendatangi Rasulullah, Hafsah yang mengatakan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, aduh ini Rasulullah teh sudah dalam keadaan sakit berat, jengriut gitu. Rasulullah teh dibengker jengriut, jeng demam itunya der ieu deui. Aisyah tadi mengatakan demikian, datang Hafsah di ayeuna mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah. Aku mengatakan begini, tapi Rasulullah tetap itu kan memerintahkan supaya Abu Bakar yang menjadi imam, nggak mempan. Bagaimana kalau kamu saja, ini Hafsah Aisyah kepada Hafsahnya, coba kamu yang menyampaikannya kepada Rasulullah. Fa'alat Hafsatun, kemudian Hafsah mengerjakannya, melakukannya. Ketika Hafsah mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah, beliau bersabda, faqala Rasulullah SAW, mah ganeng sih cek orang mah itu isim fi'il. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, mah itu isim fi'il yang kata mah itu isim fi'il yang maknanya diam. Ya, ketika berbicara bisa jadi Hafsah ini bicaranya belum selesai, Rasulullah mengatakan gak ada yang sedikit kapret kok aing jeung riut jeung naon teh mun urang sih kana kitu teh ngloro we sia unggal nu datang Abu Bakar jadi imam geus teu loba ngomong. Jadi Rasulullah marah dia sampai bukan mah sih sebetulnya Rasul enggak gerem mun di urang mah. Ya kebayanglah Rasul sedang sakit sampai kan ini kan sudah azan, sudah waktunya sholat, biasanya beliau menjadi imam, tapi ini kan dalam kondisi sudah tidak sanggup menjadi imam, sampai beliau mengatakan berjamaah untuk Abu Bakar imamnya. Ternyata Aisyah punya alasan seperti ini. Datang Hafsah, muncul orang bukan mah sebetulnya. Begitu Hafsah kata Aisyah begini, dia serang deket seetik pun tadi deket seetik sih ini sedikit kepret sih aja. Inna kunna la antum masawahibu Yusuf. Nah ini banyak omong kalian ini. Ini terjemah bebas sihnya bukan ini, tapi maknanya demikian. Artinya Rasulullah memberitahu sudah jangan banyak omong, itu maksudnya Abu Bakar yang jadi imam. Saya tak nggak geram aja dong.
gegereman teh gini udah di kolong imah panggung. Gegereman teh geus cenah euy geus euy. Tinggal itu maunyaan. Muru Abu Bakrin ini Rasulullah ya marah juga kepada Hafsah. Aduh sidik tadi geus dicarekan. Dar datang ngomong gitu deui, malah bicara yang sama. Muru Abu Bakrin fal yusolli linnas. Perintahkan Abu Bakar. Ini sekarang kan Rasulullah menyampaikannya kepada Hafsahnya. Abu Bakar yang menjadi imam. Qalat Hafsatul Aisyah. Hafsah berkata kepada Aisyah, ma kuntu la usiba minka khairon. Sarua seorang dicarekan. Sama saya juga dimarahi oleh Rasulullah. Aisyah tadi sudah dimarahinya, kemudian nih Hafsah mengatakan seperti ini, ma kuntu la usiba minka khairon. Ternyata aku juga tidak lebih baik. Oh beda, sangat beda. Mengapa Rasulullah melakukan demikian? Mengapa Rasulullah tetap memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam? Ternyata masalahnya kan bukan hanya sekedar untuk sholat berjamaah saja. Itu suksesi jangka panjang Rasulullah nih. Itu isyarat dari Rasulullah SAW. Kalau beliau sudah tidak ada, pemimpin itu siapa? Ya, setelah beliau tidak ada, pemimpin siapa? Karena pemimpin itu kalau di dalam Islam, pemimpin bukan hanya sebagai imam sholat, tapi pemimpin secara keseluruhan. Dan benar setelah Rasulullah meninggal, ternyata Abu Bakar kan yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar kan khalifah pertama ketikanya setelah Rasulullah meninggal, kan khalifah pertama itu adalah Abu Bakar. Sementara Aisyah di sini landasannya gitu ya. Aisyah landasan seperti ini hanya sekedar kekhawatiran. Hanya sekedar kekhawatiran. Dan ternyata kan ini kejadiannya ya Abu Bakar lah yang menjadi imam. Karena itu kan Rasulullah yang memerintahnya. Ketika berjamaah Abu Bakar yang menjadi imam, apa yang dikhawatirkan Aisyah itu kan tidak terjadi. Nah sekarang ke masalah pokoknya dalam bab ini ya, masalah pokoknya dalam bab ini tentang apa? Imam Bukhari di dalam bab ini, karena hadis ini kan tadinya saya katakan sering dimuat kan berulang-ulang di beberapa bab. Nah kalau dalam bab sekarang tentang apanya dari bab ini, dari hadis ini, yaitu tentang bagaimana kalau seorang imam menangis ketika sholatnya, batal nggak? Nah kalau kejadian demikian, seorang imam itunya sedang memimpin sholat, berarti kan artinya kan sedang menjadi imam, di dalam sholatnya dia menangis, sholat imamnya nih batal nggak? Karena kalau batal berarti harus seperti tadi, misalnya ketika sedang menjadi imam lalu keluar angin, jangan diteruskan sholatnya. Kan bae da makmum teu arapaleun ieu kayak urang salat sorangan deui di imam. Cek malaikat seteng mah bodoh ka aing da nyaho. Makmum bisa dikitukeun, malaikat yang enggak. Karena kalau yang demikian berarti dosa ya. Kalau ada yang sudah batal bukannya dihentikan salatnya malah terus itu dosa, berarti masa salat diperlakukan demikian? Berarti imam harus menghentikan sholatnya, dia keluar itu dari berjamaah tersebut. Adapun makmumnya kan tidak ikut batal, makmum ini lanjutkan sholatnya dengan cara ganti imamnya. Karena imam yang awal itu batal, maka majulah seorang makmum untuk menjadi imam, karena makmum tidak ikut batal. Nah sekarang bab ini kalau imam menangis di dalam sholatnya batal nggak? Kalau menurut asar tadi yang dimuat di awalnya oleh Imam Al-Bukhari setelah judulnya sendiri, ini Imam Bukhari yang membuat judulnya bab apabila imam menangis di dalam sholatnya.
Sebelum ke hadisnya, Imam Bukhari memasukkan asar sebutannya atau hadis mauquf ya, yaitu hadis yang menerangkan Umar bin Khattab pernah demikian. Seperti di asar tadinya itu Abdullah bin Shaddad yang mengatakan, aku mendengar isakan, cegukan, tangis Umar bin Khattab, padahal aku ada di paling belakang. Umar bin Khattab terisaknya, terdengar cegukannya menangis itu ketika menjadi imam dan menjadi imam membaca surat Yusuf sampai kepada ayat yang tadi, innama ashku basi wa huzni ilallah. Ini tentang Nabi Yakubnya, Nabi Yakub yang kehilangan Nabi Yusuf kan sejak anak-anak. Dan ya lamalah itu Nabi Yusuf itu hilang dari keluarga Nabi Yakub, padahal oleh Allah itu kan sudah disetting lah gitunya, diarahkan Nabi Yusufnya sendiri menjadi seorang pembesar di Mesir. Nah saudara-saudaranya, saudara-saudara Nabi Yusuf yang beda ibunya yang jumlahnya 10 orang, ini minta adiknya Bunyamin mau saya bawa baheula lagi dibawa ku maneh ti leungit si budak teh hiji der ayeuna sia dipenta deui itu tah si bapana teh Nabi Yakub. Sampai si anaknya itu ada si bapak mah hayo we mikiran gitu lah gitunya, hayo we mikiran Yusuf eta cenah kalau di ayatnya sampai matanya itu sudah menjadi putih lah gitunya. Nah ketika di apa namanya kata anak-anaknya itu mencuri orang lah tong dipikiran tong dicengcerikan wae atuh geus eueuh. Nah ini bapaknya mengatakan demikian Nabi Yakub deh, innama ashku wasi wa huzni ilallah. Tapi kan oleh Umar bin Khattab kata-kata ini bukan tidak apa diambil makna secara umum artinya. Umar bin Khattab mengambil makna secara umum dari ayat ini, kepada siapa harus mengadukan sesuatu. Ya, kepada siapa harus mengadukan sesuatu? Nabi Yakub mengatakan, hanyalah aku mengadukan kegelisahan dan kesedihanku kepada Allah. Nah, Umar bin Khattab kenapa sampai menangis ketika sampai ayat ini? Berarti kan substansinya bisa didapat oleh Umar bin Khattab. Ini benar. Hadis ayat ini menerangkan kan Nabi Yakub merasa sedih lah gitunya dengan kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub juga memperkirakan akan kehilangan juga adiknya. Karena adiknya juga diminta oleh yang dulu menelantarkan Nabi Yusuf. Nah masalahnya oleh Umar bin Khattab itu berarti Umar bin Khattab ya bisa menangkap substansinya, pelajaran dari ayat ini. Nabi Yakub mengatakan, hanyalah aku mengadukan kegelisahan dan kesedihanku kepada Allah. Yang demikian itu kan bukan hanya untuk Nabi Yusuf kan, bukan hanya untuk Nabi Yakub kan. Ya artinya Umar bin Khattab pun akan melakukan hal yang sama. Emang Umar bin Khattab tara sedih? Umar bin Khattab ge jelema ada tuh. Apa Umar bin Khattab tidak pernah sedih gitunya? Karena Umar bin Khattab kan dikenalnya tegar gitunya, tegar, keras. Apa Umar bin Khattab gak pernah sedih apa? Ya sama saja, artinya Umar bin Khattab mengambil pelajaran dari sini bahwa ya dulu Nabi Yakub saja apabila seperti ini, hanya kepada Allah aku adukan kegelisahan dan kesedihanku. Umar bin Khattab ternyata tersentuh mungkinnya dengan ayat ini, menangislah Umar bin Khattab di dalam sholatnya. Nah tapi apa itu bisa dijadikan dalil? Apa asar kan tadinya, asar atau hadis mauquf, karena ini bukan menerangkan Nabi, ini menerangkan Umar bin Khattab. Apa boleh itu dijadikan dalil? Artinya apa boleh sahabat dijadikan dalil? Tidak boleh.
Karena dalil di dalam agama Islam ini kan hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, diantaranya yang ini hadisnya yang menerangkan demikian. Ini diantaranya banyak sebetulnya yang menerangkan demikian. Ini diantaranya yang ini nih. Karena dari sekian banyak ini yang saya ingat. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa untuk diibadahi, bahasanya diikuti, ditaati. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa untuk diikuti, ditaati sepenuhnya oleh manusia. Karena setan itu punya keinginan mencelakakan seluruh manusia. Nah, supaya manusia celaka diapakan oleh setan? Dijauhkan dari Allah berarti. Keinginan setan itu tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah. Jadi dua, jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekitar eta lah pokoknya peribahasa nama rek berakit sakit ke hulu pek ketemu. Dua gitunya yang didapat oleh setan. Satu, Allah merasa terbayar gitulah nya, kekesalan setan kepada Allah, yaitu Allah tidak ada yang menaati, itu keinginan setan. Dan yang kedua, manusia jadi celaka. Jadi Allah ditinggalkan oleh seluruh manusia, tidak ada yang taat, dan manusianya menjadi celaka. Itu keinginan besar setan. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya setan sudah merasa putus asa untuk ditaati sepenuhnya di bumi ini oleh manusia, maksudnya ya. Walakin radiya an yuta'a fi masiwa zalika. Setan kemudian menurunkan targetnya. Kalau untuk semuanya digiring, diseret ke neraka, mustahil. Dan setan sudah merasa putus asa untuk hal tersebut. Kemudian setan itu sudah merasa cukup. Walakin rodia, akan tetapi kemudian setan sudah merasa cukup. An yuto'a fi masiwa zalika, diikuti ya tidak seperti keinginan awalnya. Yaitu an yuto'a fi masiwa zalika mimma tahtakiruna min a'malikum. Nah, ini kemudian yang menjadi kalau diseret, semua manusia diseret itu oleh setan supaya meninggalkan Allah, itu tidak mungkin. Artinya kepada orang yang terseret juga banyak. Yang terseret itu adalah orang-orang kafir. Karena kafir pertama itu setan. Kafir pertama itunya dari semua makhluk Allah itu adalah iblis. Yang kemudian Allah menyebutnya, memberi gelar dengan sebutan setan. Itu yang ayat pertama, begitu diperintah sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kan Allah menyebut setan itu termasuk kafir. Nah, manusia yang sepenuhnya terseret oleh setan itu adalah mereka yang kafir. Nah, kepada yang tidak kafir, karena kan kalau dikafirkan semuanya oleh setan kan itu tidak mungkin, dan setan pun sudah merasa putus asa untuk demikian. Kepada yang tidak kafir, nah ini dia yang kalimat berikutnya tadi. Walakin rodiya an yuta'a fi masiwa zalika mimma tahtakiruna min a'malikum. Untuk yang tidak terbawa sepenuhnya oleh setan, untuk manusia yang tidak kafir, setan sudah merasa cukup ditaati oleh manusia itu mimma tahtakiruna min a'malikum, pada amalnya. Kemudian setan mencelakakan orang yang tidak terseret menjadi kafir. Artinya kalau untuk orang Islam, amalnya yang dibelok-belokkan gitulah oleh setannya. Nah, setan sudah merasa cukup diikuti oleh orang Islam dalam hal apa? Mimma tahtakiruna min a'malikum, dalam hal
amal yang suka dianggap enteng oleh orang Islam. Ya, pada amal-amal yang suka takirun itu dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap sepele. Nah ini lanjutannya, ini qad taraktu fikum, ya sesungguhnya sudah aku tinggalkan, sudah aku wariskan, itulah bahasanya. Ini qad taraktu fikum, sudah aku tinggalkan, sudah aku wariskan. Ini qad taraktu fikum, sesungguhnya aku sudah tinggalkan di tengah-tengah kalian, untuk kalian, aku wariskan untuk kalian. Ini tasomtum bihima, jika kalian berpegang kepada kedua-dua nih ya, jika kalian berpegang kepada keduanya, falan tadillu walan tahliku abadan, kalian tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun. Abadan itu kan abadi, selamanya, berarti sampai nanti di akhirat pun tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, dua berarti pegangan dalam agama Islam sudah aku tinggalkan supaya tidak terseret oleh setan kan, supaya tidak terseret oleh setan, supaya selamat, yaitu aku tinggalkan di tengah-tengah kalian yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan celaka dan tersesat sampai kapanpun. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu pegangan di dalam agama Islam, sehingga sering disebut sepasang itunya Quran sunnah itu kan ya memang itu ajaran Islam. Nah kalau amal sahabat bukan ya, amal sahabat itu sahabat sama saja dengan kita, sahabat umat Rasulullah, kita juga umat Rasulullah. Sahabat harus mengikuti siapa? Apa sahabat boleh menciptakan sendiri? Ya kalau sahabat boleh nggak menciptakan sendiri itu ibadah amalan yang dikategorikan ini amalan sebagai bagian dari Islam? Nggak boleh. Sahabat itu dulu mengikuti Rasulullah. Sahabat itu umat Rasulullah, sama dengan kita. Jadi pegangannya hanya dua. Nah di sini Rasulullah nih, kembali ke sini nih, Rasulullah memasukkan asar. Ini pernah terjadi, Umar bin Khattab demikian. Tapi apa ini sebagai landasannya? Bukan. Yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini adalah yaitu hadis yang tadi. Tapi di sini jeniusnya Imam Bukhari, emang kejadian di situ Abu Bakar nangis. Kejadian nggak Abu Bakar waktu mengimaminya dia nangis? Kan tidak terjadi ini ya. Abu Bakar tidak menangis waktu mengimami sampai selesai. Ya sampai selesai itu kan sampai kemudian Rasulullah SAW kan masuk. Ketika berjamaah sedang berlangsung diimami oleh Abu Bakar kan, Rasulullah SAW masuk, kemudian Rasulullah menjadi imam, Abu Bakar berubah status jadi makmum, tapi tempatnya tetap di situ kan ya, itu kan di hadis kemarin kan, hadis ini sudah Nah selama Abu Bakar mengimami, nangis nggak Abu Bakar? Enggak nangis. Jadi dari hadis ini yang menjadi dalil yang mana? Wajhul istidlal. Gaya. Jadi wajhul istidlalnya yang mana dari hadis ini? Memang ada gitu. Di apa kata-kata mana itu dari hadis ini yang menerangkan imamnya menangis, ternyata sholatnya terus berlangsung sehingga tidak batal, misalnya kan seperti itu ya, akan tidak ada di sini. Ya inilah Imam Bukhari. Contoh lain, ada beberapa yang seperti ini ya, artinya apa yang menjadi dalil atau wajhul istidlal dari hadis yang ada di bab ini itu tidak tersurat, tidak eksplisit, tidak tekstual, jelas itu menerangkan menangis itunya, tapi terus saja melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kalau hadisnya tekstualnya demikian, jelas berarti kan ya. Di sini kan tidak ada. Emang Abu Bakar nangis? Enggak. Artinya yang menjadi dalil untuk bab ini tersirat
bukan tekstual, tidak eksplisit, ya, tapi tersirat. Bahkan ada di tempat lain nih ya, sudah agak lama juga nih ya pembahasannya, yaitu tentang membaca bismillah sebelum wudu. Membaca bismillah sebelum wudunya. Dan agak melebar dulu lah sedikit. Jadi dalam berwudu gitu ya. Dalam hal berwudu itu ada dua bacaan, sebelum wudu dan setelah wudunya. Ada dua, bukan doa, bacaan. Bacaan sebelum wudu dan bacaan setelah wudu. Sebelum wudu baca bismillah, setelah wudu baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi sebelum wudu, jadi wudunya belum dimulai, baca bismillah, bismillahirrohmanirrohim, mulai wudu itulah misalnya ya. Setelah selesai wudunya, selesai kan wudu terakhir mencuci kaki, setelah selesai wudu baca 2 kalimat syahadat. Itu bukan doa karena nggak ada permintaan di sana, pernyataan, itu bacaan. Nah, dalam pembahasan membaca bismillah sebelum wudu di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada judulnya membaca bismillah sebelum wudu. Terus hadisnya yang mana? Ternyata kan hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tersebut membaca bismillah sebelum wudu, yaitu hadis yang menerangkan doa sebelum bercampur suami istri. Hadisnya tinu eta. Bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Itu kan bacaannya sebelum bercampur suami istri. Hadisna nu eta judulna membaca bismillah sebelum wudu. Pek pikiran kadinya. Eta Imam Bukhari. No iya mah belum terlalu seperti yang barusan. Apa sih kaitannya gitu kan? Apa kaitannya judulnya membaca bismillah sebelum wudu tapi hadis yang dimuatnya yang hadis yang demikian. Di situ kan bacaan doa sebelum bercampur suami istri di situ kan diawali dengan bismillahi Allahumma jannibna, ada bismillahnya. Jadi adanya membaca bismillah sebelum wudu itu berdasarkan hadis ini? Bukan. Ya bukan membaca bismillah sebelum wudu dalilnya apa? Sok kasonggeun geura kabatur hadis nu eta. Naon kaitanana murni? Apa kaitannya? Artinya kan tersirat tidak kalau di bab tersebut bukan tersirat. Imam Bukhari itu mengatakan seolah-olah begini, membaca bismillah sebelum wudu itu ada tidak? Ada. Sehingga dibuatlah judulnya, pembahasannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Judulnya membaca bismillah sebelum wudu. Ini kan jelas urusan ibadah harus ada dalil kan tadinya. Urusan ibadah kan harus ada dalil. Mana dalilnya kalau membaca bismillah kalau sebelum wudu itu membaca bismillah? Apa Imam Bukhari menyodorkan hadis itu? Enggak, sebetulnya. Hadis itu hanya menjadi isyarat. Hadis itu hanya menunjukkan, Imam Bukhari menunjukkan. Hadisnya bukan yang ini. Hadis membaca bismillah sebelum wudu itu tidak ada di dalam Sahih Bukhari karena tidak ada satupun yang sahih hadisnya. Kalau demikian, kenapa kalau tidak ada yang sahih membaca bismillah sebelum wudu itu ada? Imam Bukhari itu seorang muhaddis, seorang ahli hadis, bahkan satu-satunya yang ilmu hadisnya itu mencapai gelar Amirul Mukminin fil hadis. Itu hanya satu orang, Imam Bukhari. Ahli hadis yang lainnya nggak ada yang mampu, yang sanggup sampai kepada tingkatan seperti Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari tahu ada hadis yang langsung mengatakan
hadis yang menerangkan membaca bismillah sebelum wudu. Imam Bukhari juga tahu, tapi tidak ada yang sahih sehingga tidak pantas hadisnya untuk dimuat di sini. Tapi dari semua hadis yang menerangkan bismillah tentang sebelum wudu itu tidak ada satupun hadis yang sahih, tapi ini bisa naik menjadi hasan. Kalau sudah naik menjadi hasan berarti hadisnya bisa diamalkan. Berarti benar itu membaca bismillah sebelum wudu itu ada berdasarkan hadis apa? Jangan lihat hadis yang itu. Imam Bukhari memuat hadis tersebut maksudnya menunjukkan kepada hadis yang sebenarnya yang menerangkan tentang membaca bismillah sebelum wudu. Kalau cari di Bukhari nggak akan ada. Tapi menurut Imam Bukhari baca bismillah sebelum wudu itu ada. Hanya hadisnya tidak memenuhi syarat kalau dimasukkan di dalam kitab sahihnya ini. Itu salah satu lahnya metode Imam Bukhari. Nah, seperti di sini bab imam menangis di dalam sholat. Jadi masalahnya batal nggak sih imam nih kalau imam ininya kalau dia itu menangis di dalam sholat? Kemudian kita mengatakan nggak batal. Apa dalilnya? Itu Umar bin Khattab. Emang sahabat dalil? Emang sahabat itu bisa dijadikan pegangan? Kalau berdasarkan hadis tadi kan Rasulullah memerintahkan apa? Supaya selamat, tidak tersesat dan tidak akan celaka sampai kapanpun. Itu pegangannya apa? Kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Al-Quran dan sunnah Rasulullah itulah pegangan dua macam. Jadi hadis ini bukan hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari memasukkan sebuah asar disebutnya hadis mauquf yang menerangkan pernah terjadi Umar bin Khattab demikian. Adapun hadis yang dijadikan dalil itu ya hadis yang tadi. Nah, hanya kan tidak tekstual tidak eksplisit. Abu Bakar menangis nih di dalam sholatnya ketika menjadi imam, kan enggak. Lalu hadis ini bisa menjadi dalil ke arah seperti itu bagaimana? Ini yang tersiratnya adalah yang ini. Rasulullah SAW kekeh. Kan kekehnya Rasulullah teh sampai tadi marah nggak gerem segala Rasulullah teh. Datang Hafsah Rasulullah artinya Rasulullah kan kekeh. Abu Bakar yang menjadi imam, apa tidak terpikir, apa tidak tersirat di dalam pikiran Rasulullah kalau itu benar-benar terjadi? Coba apa tidak tersirat di dalam pikiran Rasulullah SAW kalau yang disampaikan Aisyah itu benar-benar terjadi? Abu Bakar menangis di dalam sholatnya. Ada nggak kemungkinan itu? Karena dialog ini kan sebelumnya dialog antara Aisyah dengan Rasulullah, Hafsah dengan Rasulullah, ini kan terjadi sebelum Abu Bakar menjadi imam. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Kemungkinan ternyata Abu Bakar itu benar menangis di dalam sholatnya, ada nggak? Karena Aisyah sudah menyampaikan demikian, jangan Abu Bakar, Umar saja. Kalau Aisyah kan secara tekstualnya hadis ini kan mengatakan demikian. Aku berkata kepada Rasulullah, ya, inna Aba Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar itu iza qoma min fi maqamika, apabila ia berdiri di tempatmu biasa menjadi imam, lam yusmi'in nasa minal buka. Abu Bakar tidak akan mampu, tidak akan keluar suaranya minal buka karena keburu menangis. Ini kan sudah disampaikan kepada Rasulullah oleh Aisyah. Nah, apa tidak tersirat di dalam pikiran Rasulullah SAW kalau itu benar terjadi? Abu Bakar menjadi imam dan ternyata benar menangis.
Tersirat nggak? Ada nggak kira-kira di dalam pikiran Rasulullah? Ini sudah disampaikan nih oleh Aisyah. Sampai Aisyah meminta bagaimana kalau Umar saja yang menjadi imam. Nyata eta Imam Bukhari itulah wajhul istidlalnya dari hadis ini. Anggaplah Rasulullah juga tahu kemungkinan itu ada. Kalau Abu Bakar benar menangis, Rasulullah kan yang memerintah, tetap bahwa Rasulullah yang memerintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kalau hadis ini baru kemungkinan Abu Bakar menangis di dalam sholatnya, tapi oleh Rasulullah kan tetap dikekehkan, tadi dipaksakan Abu Bakar yang jadi imam, meskipun Aisyah mengusulkan Umar bin Khattab saja. Hafsah juga mengatakan yang sama, Umar bin Khattab saja. Rasulullah tetap meminta Abu Bakar yang menjadi imam. Padahal Rasulullah tahu kalau Aisyah mengatakan Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Emang Rasulullah nggak tahu? Sikara tidak wawuh kene Rasulullah ke Abu Bakar daripada anaknya sorangan mah. Rasulullah bergaul dengan Abu Bakar itu sejak kapan? Kalau Aisyah, heula Rasulullah wawuh nage. Karena Abu Bakar itu artinya Rasulullah tahu persis Abu Bakar seperti apa. Abu Bakar itu kan sahabat dari kecil. Rasulullah tahu persis Abu Bakar. Artinya Rasulullah tidak menafikan kalau Aisyah menyampaikan Abu Bakar nanti nggak akan keluar suaranya, keburu menangis. Rasulullah tahu hal itu. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk yang menjadi imam. Yang perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini kita mengikutinya. Kita mengikuti jalan pikiran Imam Bukhari ini. Kalau dengan asar yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, benar ini kejadian Umar bin Khattab yang nangis. Ternyata Abu Bakar enggak, malah Umar bin Khattab yang tuh kan buktinya malah Umar bin Khattab kan yang nangis di dalam sholatnya. Abu Bakar mantep. Padahal kekhawatiran Aisyah, kekhawatiran Hafsah tadinya sama. Bagaimana kalau itu berjamaah ini tidak kondusif, tidak bisa berlanjut misalnya karena Abu Bakarnya keburu nangis, kan bacanya jadi tidak berlanjut. Kenyataannya malah Umar bin Khattab yang nangis di dalam sholatnya. Ini ada riwayatnya. Umar bin Khattab menangis di dalam sholatnya ketika dia menjadi imam, bacaannya jahar sampai ini salah seorang makmumnya kan yang menerangkan, ya siapa tadi, Abdullah bin Shaddad, aku mendengar Umar bin Khattabnya isakan Umar bin Khattab itu cegukan Umar bin Khattab sedang menjadi imam, dia nangis ketika bacaan suratnya sampai ke ayat ini. Yang dikhawatirkan Abu Bakar, yang nangis Umar malah. Kan, ya. Tapi ini asar ini hanya untuk menguatkan. Contoh lain lah kayaknya. Mudah-mudahan ini agak panjang sebetulnya. Tentang ini panjang sihnya, mudah-mudahan bisa dipersingkat saja begini nih. Rasulullah SAW mengecualikan dari kewajiban Jumat itu 4 kelompoknya, 4 macam. 1 perempuan, 2 anak-anak, 3 hamba sahaya, 4 yang sedang sakit. Dikecualikan di mereka ini dari kewajiban ibadah Jumat. Makanya kan perempuan tidak Jumatan, anak-anak gitu yang pokok, anak-anak tidak Jumatan, hamba sahaya juga tidak Jumatan, yang sakit juga tidak Jumatan. Ada 4 yang dikecualikan. Tapi bagaimana dengan orang yang sedang safar? Dikecualikan nggak dari kewajiban Jumat? Tidak dikecualikan. Yang dikecualikan hanya 4. Tapi pada waktu wukuf
Wukuf itu Rasulullah sedang beda ibadah hajinya. Tanggal 9 itu tanggal 9 Zulhijjah itu mereka yang ibadah haji itu kan melaksanakan wukuf di Arafah. Rasulullah SAW wukufnya itu hari Jumat. Rasulullah itu dulu, Rasulullah waktu ibadah haji kan beliau ibadah haji hanya sekali. Beliau waktu wukuf itu hari Jumat. Tapi di dalam hadis yang menerangkan Rasulullah wukuf di Arafah, hadisnya secara teks menyebutkan beliau sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ini hari Jumat nih, Rasulullah sedang wukuf di Arafah, tapi sholatnya sholat zuhur. Nah di situ di situ ada pemikiran. Jadi apa sih yang menyebabkan Rasulullah tidak sholat Jumat ketika wukuf? Apanya yang alasannya apa gitunya Rasulullah itu tidak Jumatan nih waktu wukuf di Arafah? Apa karena ini terkait wukufnya atau karena safar? Karena Rasulullah kan dari Madinah ibadah haji di Mekah, karena wukuf atau karena safar? Tidak akan ada yang bisa menetapkan salah satu. Disebut karena wukuf, apa alasannya? Karena safar, apa alasannya? Artinya perlu dalil lain. Ya perlu dalil lain untuk menetapkan apa karena wukufnya atau karena safarnya. Dicarilah hadis lain nih. Dicari hadis lain yang menerangkan Rasulullah SAW tidak sholat Jumat selain ketika sedang wukuf. Nggak ada. Tidak ada hadis lainnya yang menerangkan Rasulullah itu tidak Jumat ketika sedang safar misalnya. Tidak ada. Yang ditemukan itu adalah asar. Ada beberapa orang sahabat yang ketika sedang safar tidak sholat Jumat. Bukan sedang wukuf, bukan sedang ibadah haji. Ada 3 sahabat yang didapatinya di beberapa riwayat seperti ini. Umar bin Khattab bukan menerangkan sahabat. Nah didapati riwayat atau asar yang menerangkan 3 sahabat yang ketika mereka safar tidak sholat Jumat. 1 Abu Hurairah, 2 Anas bin Malik, 3 Ibnu Umar. Jadi apakah kalau tidak sedang safar tidak Jumat itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar atau Anas bin Malik? Mereka ini hanya untuk tadi memutuskan Rasulullah tidak sholat Jumatnya itu apa terkait ibadah hajinya atau safarnya. Nah ini asar ini hanya untuk menguatkan, artinya hanya untuk menguatkan bahwa Rasulullah waktu wukuf tidak Jumatan itu karena sedang safar, bukan karena wukufnya, bukan karena sedang melaksanakan ibadah hajinya. Dalil pokoknya tetap Rasulullah artinya. Ya, adapun Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini hanya untuk menguatkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maksudnya bahwa dalil itu tetap Rasulullah, bukan sahabat. Nah, sekarang kembali ke sini. Di sini berarti ada 2. Kalau di hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di sini kan nggak ada kan yang menerangkan Abu Bakar menangis di dalam sholatnya. Kalau di sini dari apa yang tersirat, Rasulullah itu juga tahu ada kemungkinan Abu Bakar itu menangis ketika menjadi imam. Karena hal itu sudah disampaikan oleh Aisyah. Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Kalau berdiri di tempat biasa engkau beri menjadi imam, Abu Bakar mana sanggup. Pasti tidak akan yusmi'un nasa, itu artinya pasti suaranya sebagai imam itu nggak akan keluar, keburu menangis Abu Bakar. Nah dari sana gitu, sebetulnya Imam Bukhari-nya mengambil kesimpulan betul di situ baru kemungkinan, tapi dikuatkan oleh asar yang ada di sini yang dikuatkan oleh
asarnya yang menerangkan Ibnu Umar benar kejadian Umar bin Khattab itu benar kejadian dia menangis di dalam sholatnya. Nah ini hanya untuk menguatkan, artinya dalil pokoknya adalah tetap Nabi, karena Nabi tahu ada kemungkinan Abu Bakar menangis di dalam sholatnya. Benar di sini baru kemungkinan, tapi Umar bin Khattab kejadian dia menangis. Maka itu menguatkan menguatkan untuk hadis ini menjadi dalil. Saat itu Umar bin Khattab membatalkan sholatnya enggak? Umar bin Khattab kan menangis di dalam sholatnya. Umar bin Khattab membatalkan sholatnya enggak? Ini ya siapa tadi tabi'in anggaplahnya Abdullah bin Shaddad yang menerangkan hadis ini tidak menerangkan Umar bin Khattab karena menangis ketika membaca ayat ini kemudian menghentikan sholatnya karena sholatnya batal enggak? Umar bin Khattab melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ini menunjukkan bahwa menangis di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Meskipun Imam Bukhari itu di dalam bab ini membuat judulnya seolah-olah mengambang. Ya seolah-olah mengambang nih ya. Bagaimana nih kalau imam menangis di dalam sholatnya? Kan tidak menyebutkan batal atau tidak batal. Ternyata berdasarkan ya satu hadisnya yang tidak secara tekstual menerangkan kejadian demikian, tapi hal itu dikuatkan oleh asar yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini, yaitu Umar bin Khattab yang menangis di dalam sholatnya. Itu menunjukkan bahwa menangis di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, asal jangan direncana. Asal jangan direncana saja. Jadi sebelum sholat nanti direncanakan nanti saya mau menangis di dalam sholat. Ulah kan Umar bin Khattab ini kan spontan lah gitunya. Spontan kita dia menangis di dalam sholatnya itu karena ayat tersebut. Makanya karena Umar bin Khattab mampu mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan, mengambil substansi dari ayat yang sedang dibaca. Ayat itu menerangkan Nabi Yakub mengatakan hanya kepada Allah aku mengadukan kegelisahan dan kesedihanku. Eta nu substansinya tanya Umar bin Khattab itu dari pelajarannya itunya hanya kepada Allah segala-galanya sebetulnya. Nah, itu yang membuat Umar bin Khattab menangis. Tapi hadis ini yang pada asar ini yang menerangkan Umar bin Khattab menangis di dalam sholatnya seperti ini nih lengkapnya sebetulnya. Asar ini hadis yang menerangkan hadis mauquf namanya ya, yang menerangkan Umar bin Khattab menangis itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Jarang tuh ada hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Jarang. Mun Abu Dawud hafal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, nu mana gitu teh. Tapi dah hadis mah kan riwayat siapapun sama. Kalau sahih ya sahih, doib ya doib, bukan berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Kecuali Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahih. Nah, hadis yang menerangkan Umar bin Khattab itu diriwayatkan itu oleh Sa'id bin Mansur, dan bahkan ada tambahan fi sholatis subhi, itu kejadiannya pada waktu sholat subuh. Artinya kan bacaannya jahar, berarti bacaannya jahar. Bahkan Shaddad Abdullah bin Shaddad yang menerangkannya, dia juga menerangkan wa ana fi akhiris sufuf, aku saat itu berada di saf yang paling belakang. Berarti keras, isakannya keras, cegukannya keras sampai bisa terdengar oleh saf yang paling belakang. Ini benar gitu nih kejadian. Umar bin Khattab menangis di dalam sholat. Sahih riwayatnya yang menerangkan demikian, yaitu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Nah kemudian ada tambahan satu lagi nih tentang masalah ini dalam bab ini.
Ada satu hadis lain nih. Ada satu hadis lain yang diriwayatkan melalui sahabatnya adalah Abdullah bin Shikhir namanya. Dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Hadis ini riwayat Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Abdullah bin Shikhir mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW sedang sholat, mengimaminya, mera'aitu yusolli bina, artinya mengimami kami. Nah ini kata-kata ini wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Dan di dalam dadanya itu ada, aduh apa namanya ya, ada seperti suara ini, seperti suara air mendidih. Ini kan gambaran ini sihnya Abdullah bin Shikhir menggambarkannya demikian. Nah, aku melihat ketika Rasulullah SAW mengimami kami di dalam dada itu Rasulullah itu ada suara seperti suara air mendidih minal buka karena beliau menangis. Ada ternyata ini hadis yang lebih jelas sebetulnya ya, ini kan yang menangkan Rasulullah langsung. Tapi kan hadis ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Hadis ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, hadis ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya sahih, tapi riwayat yang lain. Yaitu hadisnya riwayat Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Hadisnya langsung menerangkan Rasulullah, jelas kata-katanya pun seperti yang barusannya. Aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat mengimami kami, di dalam dadanya itu seperti tertahan gitunya suara, seperti digambarkan oleh Abdullah bin Shikhir ini seperti suara air yang mendidih minal bukai, yaitu suara tangisan. Yang ini lebih jelas nih. Dan di hadis ini juga tidak diterangkan kemudian karena demikian kemudian Rasulullah menghentikan, membatalkan sholatnya. Ya, tidak diterangkan demikian. Artinya sholatnya terus berlangsung, sholatnya terus berjalan. Nah maka kesimpulannya, apabila mau seorang imamkah atau sholat sendirian, ibu-ibu suka nangis kayak di dalam sholat? Tara ibu mah tegas hati-hati, tegas hati-hati, betul. Tara curik di dalam sholat mah, khusyuk sholat mah, nggak mesti menangis. Tapi kalau spontan artinya ya, kalau muncul spontan, lalu mengakibatkan menangis di dalam sholatnya, nah maka itu tidak membatalkan sholatnya. Itu masalahnya nih ya, karena kan bukan, tidak mesti seorang imam nih yang menangis di dalam sholat, tidak mesti seorang imam, bisa jadi imamnya baca tapi nggak ngerti, makmum yang ngerti, makmum yang nangis ya. Imam tempat tukang nyerikan makmum. Imamnya baca tapi imamnya nggak paham, mungkinnya hafal iya, bacaan iya gitu, tapi bisa jadi imamnya kan tidak paham apa yang dibaca. Malah ada makmum yang tadinya mendapatkan pelajaran, memahami, mendapatkan substansinya dari ayat yang dibaca, malah makmum yang menangis. Mungkin kejadian demikian. Jadi secara umumnya bukan hanya untuk imam. Kesimpulannya, menangis di dalam sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Terus itu hanya data kesimpulan terakhir namanya. Jadi bukan hanya untuk imam. Apakah yang namanya sholat, maka kalau berjamaah ada imam dan makmum, atau sholatnya munfarid. Kemungkinan seseorang menangis di dalam sholatnya itu bisa saja ketika dia menjadi imam, ketika dia menjadi makmum, atau ketika sedang sholat sendiri.
lalu menangis di dalam sholatnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Nah, dari rangkaian bab tentang pelaksanaan berjamaah kan mulai dari berapa bab yang mana nih ya? Babnya dari bab sebelumnya nih ya, misalnya dari sini nih ada nih babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Ini kan tentang berjamaahnya. Ini diantara bab yang sudah lamanya. Bab ahlul ilmi wal fadli, ahli ilmu dan yang memiliki keutamaan. Ahli ilmu dan yang memiliki keutamaan, ahaqqu bil imamah, itu paling berhak menjadi imam. Dan teruslah itu membahas tentang sholat berjamaah, imam dan makmum lah, tentang berjamaah. Nah, sampai yang rangkaiannya ternyata sampai di bab barusan, bagaimana kalau imam menangis di dalam sholatnya. Artinya imamnya sendiri tidak batal sholatnya, berarti berjamaahnya terus berlangsung. Nah, nanti mulai bab depan ini, mulai judulnya itu babu taswiyatis sufuf indal iqomati wa ba'daha, bab meluruskan saf. Oh, ini seru nih pembahasan tentang saf, karena banyak dan mayoritas makmum yang mengerjakan sholat berjamaah tidak memperhatikan saf. Padahal masalahnya berarti. Dan cukup panjang nih pembahasan tentang saf itu, dari bab 71 sampai berapa nih ya? Sampai bab, kita lihat tulis sebentar nih ya, sampai bab 80 berapa nih? Bab 79 ya. Jadi 71 sampai bab 80. Itu kan cukup panjang. Sampai nanti ada tentang wajib. Kalau wajib itu artinya kan harus, kudu, tak boleh tak, alah. Tidak boleh tidak, harus, wajib meluruskan saf. Nanti ada babnya nantinya. Artinya bagi makmum yang, kalau makmum kan bersaf, berarti bagi makmum yang dia ini tidak memperhatikan, dia tidak meluruskan saf, berarti dia meninggalkan kewajiban tersebut, dosa berarti. Bahkan oleh Imam Al-Bukhari nanti dimunculkan babnya pun demikian. Babu ismi man lam yutimmas sufuf. Ini untuk makmum nih. Bab dosa orang makmum, berarti kan ya, orang kan makmum di sini. Bab berdosa makmum yang tidak menyempurnakan safnya.